PSI memang masih muda, belum pengalaman, masih harus banyak belajar. Sebagai partai baru, kami belum bisa melahirkan calon presiden. Kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi para pendukung PSI yang menginginkan agar Pak Ganjar Pranowo didukung sebagai calon presiden berikutnya. Ini merupakan hasil rembuk rakyat PSI. Dukungan terhadap Mas Ganjar bukan berarti kami mengambil kader PDIP. Justru ini merupakan bentuk pengakuan dari kami bahwa senior kami telah menghasilkan para pemimpin hebat. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUT ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. PSI partai muda, kami masih awam dan naif. Kami kurang memahami mekanisme rekrutmen di PDIP. PDIP di bawah kepemimpinan Ibu Mega telah banyak melahirkan pemimpin dan negarawan hebat. Pak Jokowi menjadi salah satu contoh nyatanya. Kami yakin bahwa PDIP akan memilih dan mendukung kader-kader terbaiknya untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Salah satu diantaranya Pak Ganjar. Tetapi siapapun pilihan Bu Mega dan PDIP, pastilah yang terbaik untuk Indonesia. Sebagai sesama partai nasionalis dan boleh disebut sebagai adik PDIP, kami akan selalu berjuang untuk kemajuan dan keutuhan NKRI. DPP Partai Solidaritas Indonesia mengutarakan permohonan maaf kepada jajaran pengurus dan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Permintaan maaf itu disampaikan oleh juru bicara PSI, menyusul pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyinggung etika partai politik dalam mendeklarasikan kader partai lain sebagai calon presiden, di mana PSI merupakan salah satu partai politik yang mendukung Ganjar Pranowo selaku kader PDIP, namun mendahului keputusan internal PDIP. PSI mengatakan, semoga ini bukan sentilan untuk PSI, namun apabila kami PSI dianggap tidak beretika, telah menyakiti parpol lain, tulus kami menyampaikan permohonan maaf. PSI menyebut, sejatinya dukungan yang diberikan PSI kepada Ganjar Pranowo merupakan penyampaian aspirasi konstituen PSI dari hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari 2022 lalu. Niatnya hanya menyampaikan secara jujur dan apa adanya hasil dari kegiatan rembuk rakyat yang dilakukan secara online, di mana dalam rembuk rakyat itu, nama Ganjar Pranowo selalu konsisten sebagai sosok dengan perolehan tertinggi yang digadang mampu melanjutkan pemerintahan saat ini. Itu murni merupakan aspirasi konstituen PSI terhadap 9 nama yang diajukan untuk meneruskan kepemimpinan Jokowi. Saat itu stabil, selama hampir 10 bulan, Ganjar mendapatkan perolehan dukungan yang tertinggi. Akan tetapi, permohonan maaf tetap dilayangkan jika memang sikap PSI yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo malah menimbulkan kegaduhan. Sebab pihaknya menyadari bahwasanya Ganjar memang milik partai lain dan mengakui bahwa PSI telah mendahului mekanisme dari PDIP. Lebih lanjut, pihaknya menyatakan siap jika dinilai perlu untuk mendatangi para pengurus dan pimpinan PDIP. Hanya saja dirinya belum dapat memastikan kapan pertemuan itu dilakukan. Sebelumnya, yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam
1345 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden PSI di tahun 2024. DPP PDI Perjuangan menolak dukungan Ganjar Pranowo Capres 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia. Pihaknya hanya menerima secara resmi dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hanya menugaskan jajaran pengurus yang lain untuk berkomunikasi dengan Hanura dan P3. Namanya beri dukungan, lakukan komunikasi politik. Ia menjelaskan komunikasi itu dilakukan untuk membangun kerjasama. Hal itu juga sudah dilakukan di internal PDIP. Hasto menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada P3 dan Partai Hanura yang secara resmi bergabung di koalisi PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo Capres di Pilpres 2024. Dukungan dari P3 menunjukkan bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang, bagaimana antara PDIP saat itu dan P3 merupakan partai yang menjadi korban dari pemerintahan Orde Baru, sehingga dari kantornya pun kami bertetangga. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Kris Natali, mengumumkan bahwa partainya resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dari hasil rembuk rakyat, ia mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Meskipun memang Ganjar bukan kader PSI, tetapi PSI berkomitmen mendukung kandidat terbaik. Komunikasi nggak Pak? Dengan belum tahu berarti dengan belum saya baca ya dari koran media. Makasih. Berarti nggak ada komunikasi sebelumnya Pak? Belum. Terus yang soal waktu terus berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kursi presiden, giring dari PSI, giring dari PSI, CSPDI, mending giring balik lagi, mending giring balik lagi, mending giring balik ke niji. Biarlah ku tertawa melihat giring. Belakangan ini, Partai Solidaritas Indonesia dan barisan elit PSI seperti Giring Ganesa makin gencar menyerang Anies Baswedan. Publik melihatnya PSI ingin mendegradasi Anies Baswedan, padahal tujuannya bukan itu saja. Manuver PSI dan Giring terus menyerang Anies Baswedan itu sesungguhnya instrumen untuk manuver partai anak muda tersebut. PSI menyerang Anies lantaran ingin mencuri dukungan dari PDIP. Manuver PSI serang Anies ibarat permainan sepak bola. Jadi cara terbaik bagi PSI untuk mengejar ketertinggalan, menyerang dan mendapatkan tepuk tangan penonton supaya makin semangat mainnya. Giring menyerang Anies itu adalah untuk mencuri suara pendukung PDIP, bukan untuk menjatuhkan Anies. Jadi jangan salah. Apa yang dilakukan PSI jelas terang benderang. Orang-orang yang dulunya mendukung Ahok dan juga mendukung Jokowi pasti akan jatuh hati kepada PSI, yang kemudian akan mengikuti dan mendukung PSI. Manuver Giring dan PSI yang terus-menerus menyerang Anies adalah cara untuk mencuri perhatian pendukung Jokowi agar beralih ke PSI. Tentunya manuver PSI menyerang Anies dan berhadapan dengan pendukung setia pria yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dianggap sukses oleh banyak orang, tentu tanpa perhitungan matang.
Di tengah semua penderitaan rakyat, Anies mengatakan menyerah, tidak bisa mengatasi situasi. Dia mengaku tidak ada dana untuk mengatasi COVID dan minta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID rakyat Jakarta. Tetapi Anies di hadapan media selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI, saya Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke parlemen pusat. Ada statement tegas bahwa Pak Gub DKI, Pak Anies ini dianggap tidak capable atau tidak punya kapabilitas. Nah, saya ada di dua poin ini. Tapi yang paling utama adalah persoalan kapabilitas sebenarnya. Saya menyampaikan kepada Bro Ketum Giring ini bahwa tidak boleh serta-merta menyampaikan seorang pejabat publik, apalagi ini di level Gubernur DKI. Ini Gubernur DKI loh. Kalau kemudian dikatakan Pak Gub DKI ini tidak capable, pertanyaan saya adalah siapa yang capable? Jangan lupa Pak Anies ini hasil dari produk politik. Maksud saya happy juga bahwa Bro Ketum Giring sangat perhatian dengan bagaimana program-program pembangunan Jakarta, khususnya berkaitan dengan bagaimana agar supaya Jakarta itu tidak ada yang salah. Itu bukan untuk posisi saya untuk melarang beliau, itu beliau pada yang saya persoalkan adalah kenapa kemudian Pak Anies dikatakan tidak capable. Tatarnya balik kepada Bro Giring, siapa yang capable? Kalau Pak Anies ini dianggap tidak mampu, so siapa yang mampu? Gitu ya. Ini kan terlalu politis. Kalau memang ini minta maaf arahnya ke arah statement politis, ya sebentar lagi kan selesai Pak Anies. Tunggu waktunya, gitu kan? Tunggu waktunya bertarung lagi gitu loh. Kalau kemudian ke depan katakanlah PSI, teman-teman PSI punya kader, punya calon yang memang dianggap capable tadi, dianggap mumpuni untuk maju sebagai Gubernur DKI, khususnya mengatasi banjir, ya dorong. Biarkan masyarakat yang akan menilai nanti. Ada tujuan dari PSI ketika melihat Giring dengan terus terang menyerang Anies Baswedan. PSI sesungguhnya fokus menyasar pada pendukung PDIP, sebab dengan menyerang Anies adalah cara yang dipilih dan sepertinya cukup efektif. Apalagi para elite PDIP seringkali terjerat korupsi dan juga sering menyerang Anies dengan logika yang tidak nyambung. Serangan PSI ke Anies justru menguntungkan pendukung Anies, jadi sebenarnya sama-sama untung. Serangan PSI terhadap Anies ini akan mensolidkan pendukung Anies dan balik menyerang PSI. Semakin diserang, PSI juga merasa diuntungkan, popularitasnya naik, simpati dari kelompok pendukung PDIP ia dapat. Meskipun di mata pendukung Anies Baswedan mereka dianggap sangat negatif. Saling serang antara PSI dan para pendukung Anies memang tidak menguntungkan bagi PDIP. Ceruk PDIP lama-kelamaan akan tergerus oleh PSI. Kesimpulannya, lawan sesungguhnya bagi PSI adalah PDIP. Anies hanya instrumen untuk mengambil suara dari PDIP.